Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita general reading lagi ya. General reading energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Mungkin bisa aja energi orang yang kamu fokuskan atau ada energi kamu juga gitu. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Baiklah, kali ini temanya tentang yang lagi fokus memikirkan kamu. Wah. Oke, yang kepo, kita lihat. Ini fun reading ya, just for fun. Kita cek siapa yang lagi fokus, lagi konsentrasi memikirkan kamu ya. Oke. Ini ada kartu Ten of Pentacles. Ada Page of Swords, Queen of Wands. Oke. Ya. And then ada Death. Ini ada The Lovers ya. Oke. Lalu ada Four of Swords. Oke. Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat Scorpio sama Gemini. Ada Sagittarius, Aries, Taurus, Cancer. Wow. Lalu yang kuat Virgo ya. Oke. Jadi ini yang lagi fokus memikirkan kamu sih, aku lihat ada tentang family materials ya. Beberapa dari mereka ini ya, atau beberapa kalian lagi dipikirkan oleh orang yang sudah sama orang lain, atau dia sudah berkeluarga gitu. Bisa juga ada yang di antara kalian ini sudah kenal deket seperti keluarga gitu. Mungkin kalian kayak berteman aja atau punya hubungan juga yang selama ini gak jelas, tapi aku lihatnya udah kayak keluarga ya. Jadi kalau tidak bersama, tidak komunikasi, seperti masih ada rasa care, masih ada rasa peduli satu sama lain gitu. Mungkin kamu atau dia sudah kenal dengan keluarganya. Kamu kenal keluarganya mungkin, atau dia kenal keluarga kamu kayak gitu. Terus aku lihat ini beberapa ada juga yang memang karena statusnya sudah berkomitmen gitu. Aku lihat ini dia lagi fokus mikirin kamu, soalnya dia sering memperhatikan kamu ya. Dia sering memantau kamu. Dia ngelihat selama gak komunikasi, selama gak ketemu kamu, atau kalian jarang bicara, dia tuh selalu penasaran ya. Dia selalu penasaran sama hidup kamu. Bahkan dia ngikutin perjalanan hidup kamu. Apalagi kalian yang sering mengakses atau aktif di media sosial, dia sering kepoin kamu gitu. Tapi kalau kamu pasif di sosmed, tetap aja dia stalking kamu gitu ya. Ini kuat banget energi kalian yang benar-benar saling diam, tidak bersuara ya, saling membisu, diam 1000 bahasa gitu. Beberapa ini ada yang twin flame connection ya.
Ini mirror, aku lihat. Sama-sama capek mungkin ya. Beberapa kalian ini kan ngerasa lagi capek banget menjalani koneksi kuat sama seseorang. Nah, ini seseorang yang fokus mikirin kamu gitu. Jadi seseorang yang fokus memikirkan kamu adalah seseorang yang terus terkoneksi sama kamu. Dia tuh capek juga ya dalam koneksi yang berat ini, dalam koneksi yang kuat ini gitu. Jadi ada di antara mereka ini yang sampai drop, sampai down gitu kesehatannya ya. Mungkin ada yang sampai nggak fit untuk beraktivitas, atau dia jadi kayak sering lemas, sering nggak bersemangat menjalani hidup gitu. Terus ada juga yang dealing sama orang, dia ini lagi fokus ke finansial ya, lagi fokus ke pekerjaan atau studinya gitu. Kenapa dia kayak gitu juga? Soalnya gini, kan dia fokus nih mikirin kamu, tapi fokus mikirin kamu tuh ternyata bisa membuat dia kecapean, bisa membuat dia lelah, bisa membuat dia tuh kesehatannya down gitu. Jadi ya dia berusaha fokus juga sama yang lain ya. Bisa aja fokus sama orang lain, atau memang fokus sama hal-hal yang dia cita-citakan, kayak finansial, kerjaan, studinya, seperti itu ya. Itu sih. Dan aku lihat orang ini beberapa memang orang lama ya. Dia orang lama yang sedang merindukan kamu. Dia merasa susah banget ya menjalani kebahagiaan bersama yang lain. Dia itu ngerasa kayak belum dapet penggantinya kamu gitu. Terlepas dari kelebihan ataupun kekurangan kamu, dia merasa dia tuh klopnya cuma sama kamu gitu. Jadi aku lihat seseorang ini luar biasa ya, rindu, kangen, karena kalian gak dekat lagi. Sempat ada beberapa yang mungkin komunikasi kecil-kecilan ya kecil-kecilan, tapi ya cuma sepatah dua kata, atau ya cuma numpang lewat aja gitu, kayak nongol di story, di status, habis itu ya membisu, nggak ngomong apa-apa. Beberapa ada yang kayak gitu. Jadi aku sih ngelihatnya memang kalian juga lelah ya menjalani kehidupan ini, karena kan hidup itu kan gak hanya tentang cinta. Beberapa kan juga pusing mikirin hal-hal lain, seperti pusing mikirin cuan, mikirin uang, mikirin ya karir, mikirin studi. Jadi ya aku lihat orang ini fokus mikirin kamu, tapi dia juga fokus ya ke hal-hal yang lain. Terus ya energi jadi banyak lah terkuras, makanya kayak sama-sama capek. Nggak hanya kamu yang capek ya, dia juga capek, saling capek ya. Kemudian saling diam, mungkin nggak ada tenaga lagi gitu untuk lebih bersemangat ya dalam koneksi ini. Terutama kamu udah capek sebenarnya dalam koneksi ini, jadi kamu banyak diam juga. Tapi masih rajin ya nonton tarot karena aku ngeliat kamu nggak stalking juga ya, santai aja sih kamunya. Tapi kalau nonton tarot wah sering reading tarot, ngecek energinya ya untuk dapat pencerahan ya gitu. Kita lihat lagi yang lagi fokus mikirin kamu. Ini ada kartu rediscover your individuality, become the dragon, the gift of secret side. You must choose. A magical protector is there for you. I am reborn. Okay. Akashic Libraries open.
Jadi aku lihat ya, ini beberapa kalian ada di link sama orang yang di naungan magic ya. Mungkin beberapa, 1, 2, atau 3 orang ada dalam naungan magic. Entah dianya atau kamunya nih ada dalam lingkungan magic, atau ya dapat magic gitu. Bisa juga entah dia atau kamu, entah di pihak dia atau di pihak kamu ada yang tidak asing dengan magic gitu. So mungkin sama-sama diam juga karena tahu kali ya, sama-sama udah kepo, sama-sama udah cari tahu energi sebenarnya lewat hal-hal spiritual, bisa juga dengan supranatural gitu. Maksud aku gini nih, kamu nonton tarot, kamu dapat pencerahan, kamu ngelihat energi dia, kamu tahu energi dia. Tapi ini mungkin beberapa kalian ya, nggak semua. Ada yang di-link sama kamu, ada yang di-link sama kalian. Itu dia juga cari tahu energi kamu, tapi mungkin bukan dengan hal spiritual gini. Dia pakai supranatural ya. Mungkin dia nanya orang pintar, dia nanya teman, saudara, atau siapa yang punya indera keenam, atau ya yang punya kelebihan supranatural gitu ya. Jadi sudah tahu masing-masing nih, oh energi dia gitu, energi aku udah diketahui sama dia. Ibarat kayak dia tahu kalau kamu tuh nungguin dia ya, dia tahu kamu tuh nungguin inisiatif dari dia, kamu nungguin dia buka komunikasi, kamu nungguin dia yang minta maaf duluan mungkin. Nah, dia tahu hal seperti itu, bukannya dia mau melakukan hal positif jadinya. Jadi dia itu lebih kayak, ih masa lo tuh ngarep kayak gitu, enggak lah, enggak kali gitu, gengsi lah gitu. Oh jadi lo tuh diem karena lo tuh udah tahu ya energi gue, atau ya istilahnya ada seseorang lah yang tahu kamu sering dapat pencerahan dari tarot gitu. Jadi ya dia ngerasa kayak nggak terima mungkin ya, kamu udah tahu energi dia. Mungkin ada rasa malu juga dianya, kamu tahu dia tuh sebenarnya menyesal, dia sebenarnya merasa bersalah ya. Kamu tahu seseorang ini kayak pengen minta maaf sama kamu, tapi ketika diantara kalian ya ada yang di-link dengan orang berhubungan sama supranatural, dia tahu kamu dapat pencerahan itu dari tarot ya. Aku ngeliatnya dia malah naikin egonya, dia malah tuh lebih kayak membiarkan dirinya semakin dalam, memenangkan egonya. Dia tuh lebih kayak lo udah tahu energi gue ya, gue malu sih, terus lo ngarep ya gue minta maaf ya, enggak lah, nggak mau, gue gengsi lah gitu. Jadi ya ada orang seperti itu ya, tiba-tiba udah diketahui rahasianya, udah diketahui energi dia sebenarnya ya, dia malah naikin gengsinya gitu. Itu sih beberapa yang seperti itu. Ini kuat banget energi magic ya. Jadi walaupun kamu udah tahu nih dia pengen minta maaf, tapi ya pada kenyataannya dia menggunakan hal spiritual, dia tahu tentang apa yang kamu cari tahu tentang dia ya, jadinya dia tuh nggak mau, semakin malu. Dia ngerasa kayak aku nggak boleh nyerah gitu aja, aku nggak boleh benar-benar nunjukin kalau aku tuh memang menyesal begini bla bla bla. Ya udahlah, aku diamin aja kamu gitu, biar kamu tahu aku tuh nggak bakalan minta maaf seperti yang kamu baca energi aku gitu ya. Lucu sih, itu beberapa aja, mungkin 1, 2, atau 3 orang kalian ada di link dengan orang seperti itu ya. Dan jadinya dia lebih kayak tidak memilih kamu ya, dia merasa ada kok pilihan lain gitu. Mungkin dia udah merasa malu ya, udah terlanjur malu
karena kamu udah tahu semua tentang dia gitu. Jadi menjadi seseorang yang seperti berkompetisi sama kamu ya. Makanya dia lagi fokus banget nih mikirin kamu. Soalnya dia kayak ngerasa kamu tuh saingan dengan dia, saingan dalam ego ya. Gitu. Maksudnya ya kayak ya kita buktikan aja gitu, siapa yang bakalan nyerah, siapa yang bakalan mau mengalah duluan, siapa yang mau komunikasi duluan. Kita lihat aja siapa yang mau datang duluan gitu. Jadi ya fokus banget dia mikirin kamu karena dia sedang berkompetisi dengan kamu, berkompetisi soal ego, gengsi. Mungkin beberapa kalian nggak ada niatan mau beradu gengsi, nggak ada niatan mau beradu ego kan, kamunya nggak mau seperti itu sebenarnya, tapi ya dia merasa aja kalau harga diri itu harus dijunjung tinggi. Jadi supaya gue nggak malu-maluin ya, gue rela ngelakuin apapun gitu, meskipun harus menyakiti, yang penting gue menang, gengsi gue lebih tinggi daripada lo. Nah dia ngerasa gitu. Ih toxic memang ya. Tapi ada juga yang ini sih kayak beradu pasif, misalnya di media sosial ya, entah dianya mungkin ya yang duluan pasif atau vice versa. Dia pasif duluan nih, nggak mau terlalu aktif di media sosial, dia nggak terlalu sering muncul di sosmed, atau ya dia blok kamu, dia batasi kamu, dia mungkin nggak munculin akunnya atau segala macam. Ada orang yang seperti itu kan supaya kamu penasaran, supaya kamu cari dia, ternyata kamu nggak cari dia gitu. Malah beberapa kalian ikutan pasif, nggak terlalu expose di media sosial. Nah dia ngerasa kebingungan gitu kan, kamu kok jadi ikutan diam, kamu kok nggak terlalu aktif lagi di sosmed kayak aku gitu. Bahkan beberapa kalian jadi feednya, galerinya sepi gitu. Kamu nggak terlalu update. Cuma ya dia malah ini sih aku ngeliatnya lebih kayak menangin egonya lagi. Maksudnya lo ikutan diam, lo ikutan pasif nih. Oh ya udah, kita apa ya, berlomba aja gitu. Kita lihat aja siapa sih yang tahan kayak gini terus gitu. Maksudnya ya kita lihat aja siapa yang nyerah duluan. Paling juga lo yang nyariin gue, paling juga lo yang bakalan aktif lagi di sosmed, atau ya lo nyamperin gue. Dia yang ngerasa gitu ya, pokoknya dia ngerasa kamu yang bakalan nyerah, padahal kamu juga ya ngapain sih kayak gitu-gitu terus ya. Makanya ada nih di antara kalian yang mungkin udah beberapa bulan atau udah beberapa tahun pasif di sosmed tapi aktif nonton tarot di YouTube gitu, karena kamu merasa mungkin lebih berfaedah ngecek energi dia di tarot gitu. Kamu ngerasa di sosmed itu kayak jadi beradu gengsi dengan dia, beradu ego. Ada yang sindir-sindiran di sosmed, ada juga yang kayak kamu posting di atas motor, dia ngerasa kayak ya gue harus posting di dalam mobil, jadi saingan gitu. Dia bisa nyaingin kamu. Atau kamu upload foto di mobil, dia upload foto di helikopter. Jadi saing-saingan. Ih parah banget memang, toxic. Jadi ini twin flame yang toxic ya, beberapa yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak ada seseorang yang upload foto sama orang lain ya, terus yang lainnya ikutan kayak gitu, upload foto juga sama orang lain, kayak beradu ini ya, beradu drama gitu. Ada juga yang tiba-tiba posting foto cuma sendiri, satunya gitu juga. Jadi ya ini mirror aku lihat. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada Call to Death, Queen of Swords, Ace of Cups, The World, Three of Cups, Eight of Cups, The Hermit. Wah,
Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Virgo, Scorpio, Cancer, Aries, Taurus, Sagittarius, Leo, ya. Oh, Pisces juga kuat di sini. Hampir ketinggalan. Wih, Pisces ini dia ikan ya. Oke, jadi aku ngelihat seseorang ini fokus banget mikirin kamu karena apa ya, dia ngerasa kamu tuh kayak dunianya ya, kamu kayak dunia khusus dalam hidupnya. Jadi entah dia kayak gimana juga kehidupannya sama siapapun dia kayak punya dunia tersendiri untuk kamu gitu. Makanya seseorang ini kalau dia menyendiri, menepi, kalau dia kesepian atau kayak dia sendirian, yang dia pikirin itu bukan orang lain atau bukan pasangannya, tapi malah yang dia pikirkan adalah kamu gitu. Aku lihat orang ini banyak beban ya. Beberapa dari mereka lagi krisis soal finansial, ada pusing mikirin kerjaan, terus beberapa ini ada yang punya konflik juga sama orang lain ya. Dia mungkin punya konflik sama partnernya atau sama rekan kerjanya, temannya, saudaranya kah, atau sama orang lain yang ada di sisinya gitu. Jadi aku ngelihat sebenarnya orang ini butuh seorang healer ya. Butuh sebenarnya seorang healer, penyembuh. Mungkin dia butuh guru spiritual juga karena sudah terlalu toksik energinya ini ya. Toksik banget, benar-benar seseorang yang duniawi, seseorang yang dia kayak nggak terima kamu bahagia, dia kayak nggak ikhlas kamu bahagia, dia nggak terima kamu lebih baik hidupnya gitu. Jadi apapun yang kamu ekspresikan, termasuk di sosial media ya, aku rasa dia akan terus-menerus bersaing dengan kamu ya gitu. Misal kayak kalau kamu postingnya baru sama gebetan atau sama pasangan kamu, tiba-tiba dia udah posting nikah sama yang lain, atau kayak ya kamu posting fotonya sama saudara sama teman doang, ternyata dia foto sama yang lain juga kayak gitu ya, kayak terus menerus ingin berkompetisi dengan kamu gitu. Jadi sebenarnya sulit lah menghadapi orang ini ya, sulit banget. Kadang dia juga kehabisan energi, makanya aku bilang kadang orang ini capek, lelah dalam koneksi ini. Cuma dia merasa ya perlu banget menjaga harga dirinya, dia merasa pengen menang gitu dalam setiap hal. Dia tuh orangnya nggak mau kalah, nggak mau ngerasa rendah gitu. Padahal ya kan di atas langit kan masih ada langit gitu. Seseorang ini ya maunya dia selalu menang daripada kamu gitu. Kalaupun beberapa ini ada yang menjalani karma, sebenarnya ada yang sedang dalam karma situation, tapi ya dia hanya sedih sesaat aja gitu. Habis itu dia bangkit, terus dia seperti kayak pengen nunjukin ke kamu kalau dia itu hebat, kalau dia itu baik-baik aja, kalau dia itu gak seburuk yang kamu kira. Jadi misalnya kalau kamu tuh menganggap dia yang bakalan nyesal, ya dia bakalan nunjukin dia gak nyesel gitu. Terus kalau kamu menganggap orang ini pada akhirnya yang akan menghampiri kamu, ya dia bakalan nunjukin, ya gue gak akan menghampiri lo gitu. Dia ngerasa aja kayak, ya emang lu siapa gitu. Jadi parah memang, ini tipe orang yang mungkin bukan soal ego yang tinggi lagi, tapi mungkin udah ada energi setan ya dalam dirinya. Jadi susah banget merubahnya gitu, berputar-putar begitu aja siklusnya ya. Terus aku ngeliatnya sebenarnya dalam hati ya,
Dia ngerasa sampai kapan sih kayak gini terus gitu. Kita diam-diaman, gue susah banget ngalah, lo juga nggak mau ngalah. Atau ada juga sebenarnya yang sadar ya, kayak ya sih emang harusnya gue yang inisiatif duluan. Ya sih, memang selama ini gue yang selalu berperilaku negatif sama lo udah baik selama ini, udah berkorban, udah bersabar. Tapi ya gimana ya, gue tuh ngerasa gue hebat gitu, gue jago. Jadi gue nggak mau terlihat lemah gitu. Ini ciri orang yang bisa aja hidupnya itu banyak pilihan. Jadi kalau kamunya nggak mau berjuang sama dia, dia merasa masih banyak yang lain gitu. Bisa aja dia galau, beberapa kali dia sedih mikirin kamunya belum cari-cari dia, kamu belum ngejar-ngejar dia, kamu mungkin nggak mau yang ngelakuin itu, nggak mau ngejar-ngejar dia, ya sedih sebenarnya dia. Cuma ya gitu sih, ya udah itulah pilihan hidupnya ya, memilih santai, memilih memenangkan egonya dia, mengikuti nafsu duniawinya, ya akhirnya bisa aja sih salah jalan. Karena aku lihat kalau dia begitu-begitu terus toksiknya, aku rasa apapun ya, atau siapapun yang dia dapatkan itu nggak memberikan dampak positif ke hidupnya. Semuanya bakalan toksik di hidupnya. Makanya beberapa ini mereka ada yang dealing sama orang lain ataupun mendapatkan orang lain tuh nantinya bakalan kacau balau banget hubungannya. Bisa dibilang ya, dia tuh semakin brutal jadinya. Semakin egois gitu. Kita lihat lagi ya. Ini ada kartu silencing the mind. Wow. Okay. You are unique. Okay. Finding the path. Okay. Face your fears. Move forward. Down of love. Oke. Jadi bisa dibilang ya, orang ini selamanya bisa aja diam loh, membisu. Atau ya jangan-jangan sampai maut itu datang, sampai ajal menjemputnya, bisa aja dia tuh nggak mau menyelesaikan masalah gitu. Dia nggak membereskan urusannya sama kamu tuh ya. Tapi ada juga yang dia merasa kalau kamu tuh sebenarnya berbeda ya, kamu nggak sama dengan yang lain gitu. Kalau sebelumnya ya dia berpikir manusia di dunia ini kan banyak, jadi kalau kamunya nggak mau tunduk, nggak mau nurut, atau nggak mau ikuti mau dia apa, kamu nggak ikuti kemauannya, ya dia ngerasa masih bisa sama yang lain. Tapi ya beberapa kali dia berkelana atau sama siapapun dia berpetualang, bercinta, ya tetap aja beda lah rasanya. Kalau sama kamu tuh sebenarnya memang ya nggak bisa disamakan dengan yang lain ya. Mungkin kamu tuh lebih sensasional, banyak drama tapi ngangenin gitu. Aku ngerasa banget seseorang ini masih mau teringat kamu, ya dia senyum-senyum sendiri. Dia ngerasa kayak ya bener sih banyak banget drama sama lo, tapi sesungguhnya yang paling susah gue lupain adalah diri lo ya. Gue susah banget lupain lo, dia ngerasa gitu. Berkali-kali dia coba juga, aku ngerasa orang ini nggak pernah bisa melupakan kamu. Cuma ya dia nggak akan nunjukin itu ke orang lain. Dia punya sisi rahasia dalam dirinya yang orang lain nggak tahu gitu. Kemudian ya, aku lihat sebenarnya orang ini tuh memang karena nggak bisa menakodai hidupnya ya, dia nggak bisa membawa kemana arah dan tujuan hidupnya. Dia lebih kayak ikutin aja
keinginan nafsu duniawi, ya bagaimana pergaulan, bagaimana lingkungan, bagaimana pertemanan, bagaimana keluarga, ya dia lebih kayak ngikutin arus kayak gitu doang ya. Jadi bisa dibilang nggak punya pendirian ya, sama sekali nggak ada prinsip, jadi pelin-pelan orangnya. Terus aku lihatnya orang ini sudah berkali-kali berusaha pergi dari hidup kamu. Dia sudah beberapa kali berusaha lepas dari kamu, tapi ternyata semakin dia melepas, malah dia semakin cinta sama kamu gitu. Mungkin ini karma juga buat dia ya. Karmanya itu ya karena dia terlalu minim bertindak ke kamu, terlalu sedikit action yang pernah dia lakukan ke kamu, sedangkan yang kamu berikan udah terlalu banyak dan terlalu besar. Jadi semesta menunjukkan keadilan dan menggerakkan dia untuk membayar karma buruk itu yang perlu dia seimbangkan gitu. Itu sih. Jadi ada ya beberapa ini yang kamu tuh merasa sebenarnya nggak mau lagi sama orang model kayak gini ya. Toxic banget soalnya. Tapi ada juga beberapa kalian yang kasihan ya, kamu kasihan. Setoksik-toksiknya dia, di antara kalian itu ada yang kasihan sama orang model kayak gini ya. Kasihannya itu ya kamu ngerasa orang ini sedang berjalan dalam kegelapan ya. Kamu ngerasa banget keluarga, saudara, ataupun temannya, ataupun orang lain yang sama dia itu kayak nggak bisa memberikan kehidupan yang lebih positif untuk dia. Jadi kamu merasa kayak orang ini gitu-gitu terus hidupnya, ya kasihan. Kamu ngerasa seperti sampai kapan lah orang ini hidup dalam dunia yang gelap kayak gitu. Ya apapun ya sifatnya, bentuk keburukannya ya aku rasa memang orang ini benar-benar toxic ya, benar-benar banyak banget racun di dalam hidupnya gitu. Cuma kalau kamu lihat dia tuh begitu cuek, banyak diam, banyak pasif, dia orangnya let go, moving forward, orangnya terlihat move on, terlihat kayak ya lo tuh nggak ada lagi di benak gue, lo tuh nggak ada lagi di hidup gue. Tapi ya sejak dulu bahkan sampai detik ini ya kamu nonton video ini, dia masih fokus banget mikirin kamu gitu. Dia fokus ke kehidupan dia selanjutnya, tapi dia tuh kayak memantau kamu terus, dia memperhatikan kamu, mengikuti perjalanan hidup kamu. Dia ngerasa kayak ya gue harus ngikutin gerak-gerik lo, gue nggak mau lebih rendah daripada lo, gue maunya di atas lo gitu. Gue nggak mau lo lebih baik, lo lebih bahagia, gue nggak mau lo lebih hebat dari gue. Jadi dia mantau kamu terus, padahal kamu santai ya. Beberapa kalian kan udah nggak mau stalking dia lagi gitu ya. Kalau stalking di tarot sekali-sekali lah. Tapi ada yang sering. Cuma ya aku sih lihatnya dia tuh memantau kamu terus di media sosial untuk tahu aja pergerakan kamu, supaya bisa terus-menerus mengimbangi kamu. Jadi ya toxic sebenarnya ya, parah ini. Oke, so aku bacain apa ya? Bacain bidangnya ya. Mungkin di antara kalian ada dalam bidang ini studi atau kerjaan ya. Ada sosial, lalu ada bidang kecantikan, komunikasi, IT ya. Ada yang pakai komputer gitu, kantoran. Ada bidang kesehatan, dokter, pramugari juga ada ya. Tadi habis dokter, bidan, perawat ada. Terus ada pariwisata, perhotelan, ada di
berkaitan laut ya, mungkin berkapalan, pelabuhan, perikanan, pelayaran. Ada yang healer juga ya, mungkin dia sudah kenal hal-hal supranatural atau spiritual. Mungkin bisa juga dia sudah punya kenalan guru spiritual, atau ya magic itu nggak asing di keluarganya ya. Ada dibilang entertain, hiburan ya, performa gitu, marketing, mungkin pemasaran. Ada di bidang sains, teknik, lalu apa ya, ini tuh ada yang freelance ya, kadang kerja kadang enggak. Bisnis ada yang punya usaha ya. Terus ada hukum, pengacara, notaris, hakim, jaksa, polisi ada ya, sama tentara ada juga. And then ada pertambangan, perkebunan, terus ada yang kayak menggunakan listrik gitu ya pekerjaannya, listrik, terus kayak sipil gitu ada. And then kayak proyekan juga ada ya, kontraktor. Kemudian pendidikan, dosen, guru, dan sebagainya. Lalu ada huruf ya, mungkin huruf-huruf ini ada di dalam nama di antara kalian. Ada F, U, Z, O, A, L, W, I. Ada R, G, C, M, E, B, sama D ya. Oke, jadi itu dulu ya general reading kali ini, bukan pilih kartu. Jadi ini beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu, bisa vice versa juga. Next time kita bahas lagi tema-tema berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.